Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sekedar Karang kembali hadir dalam Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKBP Bima Arya Fiasa SIKMH. Beliau merupakan Kapolres Klungkung. Om Swastiastu, Pak Kapolres. Apa kabarnya Pak? Baik. Selalu sehat ya. Salam sehat ya. Terima kasih Pak Kapolres sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan yang pastinya pada sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Dr. Setiabudi SHMS. Om Swastiastu Prof. Apa kabarnya Prof? Astungkara. Agak macet ya Prof ya? Iya tadi macet, wah bingung itu. Nih, mungkin ada sesuatu nih di seputaran Jalan Gatot Subroto. Bapak Kapolres juga pasti melihat hal tersebut ya Pak ya. Tapi syukur sekali dua narasumber kita sudah hadir di studio pada sore hari ini. Pak Kapolres, mengenai walaupun dalam situasi pandemi saat ini, tetapi secara umum nih sendiri bagaimana situasi keamanan, ketertiban atau situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung secara umum, Pak? Terima kasih Pak Karang. Jadi sebelumnya kami atas nama jajaran Kepolisian Polda Bali, Polres Klungkung mengucapkan terima kasih atas undangannya datang ke Bali TV dalam rangka Halo Polisi hari ini. Jadi dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung dalam kondisi aman. Namun memang ada beberapa fluktuatif data kejahatan biasa yang sudah kami lakukan penanganan. Dalam di dunia polisi kami biasanya Pak Karang melakukan analisa evaluasi per triwulan. Jadi apabila kami berbicara analisa data kriminalitas itu kami bandingkan 3 bulan pada tahun 2020, jadi triwulan keempat 2020, dapat kami jelaskan bahwa untuk kejadian curat di 2020 itu berjumlah 5 di triwulan keempat, kemudian Astungkara sedikit menurun di 2021 triwulan 1 berjumlah 3. Kemudian curanmor kami tangani ada 3 di 2020, kemudian berjalan di triwulan pertama itu ada 2. Kemudian untuk narkoba sedikit peningkatan kerjasama kami dengan pihak terkait dari triwulan ke-4 di 2020 kami menangani 7 kasus, sekarang ada 9 kasus. Seluruhnya tersangka kami lakukan penahanan. Kemudian judi, sambung ayam dan juga toto gelap juga kami lakukan penegakan hukum di 2020. Di triwulan keempat ada 1 dan di 2021 di triwulan pertama ada 2. Kemudian yang banyak yang sekarang lagi marak mungkin adalah KDRT. Kami berusaha mencari tahu kenapa, karena dari data yang ada di 2020 triwulan keempat sekarang dari 1 datanya sekarang melonjak menjadi 7 dan bahkan sore tadi terindikasi ada 1 kembali, jadi mungkin akan 8. Jadi KDRT, kemudian penganiayaan juga meningkat, yang triwulan keempat di 2020 ada 1. Ini triwulan 1 di 2021 5. Mungkin demikian gangguan singkatnya tentang Kamtibmas. Baik, dari data yang Pak Kapolres sampaikan ini sendiri, ini sudah mencakup ke seluruh 4 kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri, baik di daratan maupun di kepulauan. Betul Pak. Baik. Yang menarik di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ada hal-hal kejadian yang cukup menurun, tetapi ada juga yang cukup meningkat kasus-kasus atau kasus-kasusnya ya Pak Kapolres. Baik Pak Kapolres dan Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung. Nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Klungkung masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line kami sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, Pak Kapolres, kalau tadi Pak Kapolres sempat menyampaikan ini ada data yang harus disampaikan, yang harus diketahui juga oleh masyarakat. Ini ada yang beberapa kasus yang cukup turun, kemudian ada yang cukup meningkat, khususnya yang membuat kita beberapa waktu lalu juga tercengang tentang pencurian pertima yang akhirnya dibongkar oleh Polres Klungkung ini sendiri, yang menjadi cukup perhatian dari masyarakat. Dan yang pastinya ini berarti ada beberapa gangguan Kamtibmas juga yang lainnya yang harus ditangani oleh Polres Klungkung ini sendiri, Pak Kapolres. Jadi Pak Karang, jadi dalam kurun waktu 2021 ada beberapa hal kaitannya tentang gangguan Kamtibmas. Banyak hal, mungkin perubahan signifikan terjadi ketika teman-teman kita atau masyarakat kita pada saat ini tidak melaksanakan aktivitas seperti biasa. Seperti halnya dari data yang kami himpun 4 bulan terakhir dari 2020 terakhir, beberapa hal seperti gantung diri itu terjadi 2 kali. Kemudian khusus untuk daerah pariwisata, kami pernah menangani 1 kali orang jatuh dari tebing, kemudian 2 orang hilang karena memancing, dan juga kegiatan wisata snorkeling dan kebakaran juga terjadi. Yang kemarin sudah beberapa upaya kami dibantu atau bersama-sama kepada instansi terkait, Basarnas dan juga masyarakat setempat untuk melakukan pencarian. Namun sampai saat ini belum ada titik temu. Kemudian juga kemarin juga ditemukannya yang indikasi pertima. Koordinasi kami lintas sektoral terhadap Polresta Denpasar, bahwa hal itu sudah diakui dan diyakini oleh masyarakat dari Kute. Jadi bantuan dari Polsek Kute kemarin, dari bukti foto-foto dan juga keterangan sudah diambil barang-barangnya 2 hari yang lalu. Nah ini sampai saat ini kami masih tetap berupaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kaitannya dengan lokasi di mana ditemukannya barang yang berupa pertime itu. Ada 2 patung dengan pis bolong atau uang kepeng, kemudian ada beberapa perhiasan emas-emas. Namun saat ini keterangan-keterangan masih dihimpun oleh tim khusus kami, sudah kami bentuk, dan semoga astungkara dalam waktu dekat nanti bisa terungkap, Pak. Baik Pak Kapolres, berarti ada beberapa kasus kejahatan yang cukup menonjol juga yang terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung. Lalu bagaimana Polres Klungkung menindaklanjutinya atau tindakan yang diambil? Ini apakah sudah semuanya dilakukan penindakan terhadap apa yang sudah terjadi sendiri? Untuk beberapa saat kami di dalam gangguan Kamtibmas dan juga terjadinya kejahatan-kejahatan di Kabupaten Klungkung, kami sudah lakukan penindakan. Dan saat ini beberapa tersangka sudah kami lakukan penahanan dan tidak terlanjut lebih lanjut. Bahkan untuk kasus kecil seperti halnya penganiayaan dan atau judi juga sudah kami lakukan penegakan hukum. Namun terlepas dari itu, peran aktif preventif atau namanya pencegahan atau edukasi kepada masyarakat di saat pandemi ini juga kami laksanakan, sehingga tidak monoton kita lakukan penegakan hukum saja atau melakukan penahanan ataupun mengupayakan untuk melakukan penahanan kepada tersangka, tapi juga lakukan upaya-upaya preventif edukasi yang ada sudah berjalan. Oke, edukasi seperti apa yang diberikan dari Polres Klungkung ini sendiri, Pak? Untuk hal-hal kecil, misalnya mulai dari pencurian atau curat yang berlangsung, kami mulai dari Babin Kamtibmas serta merta untuk bersama-sama mengingatkan kepada masyarakat untuk halnya bagaimana ketahanan dalam rangka menjaga rumahnya masing-masing. Utamanya beberapa curanmor yang sampai saat ini kami belum melakukan ungkap
ada 3 TKP di mana 3-3-nya itu adalah kunci nyantol misalnya seperti itu. Hal ini juga kami memohon dengan masyarakat dalam kesempatan ini untuk bisa bersama-sama untuk menjaga barang pribadi, barang teman ataupun mengingatkan. Sehingga hal-hal yang tidak baik di lingkungan kita dapat hindari. Berarti ini juga kita tidak bisa mengecilkan peran serta dari Babin Kamtibmas di setiap daerah di Kabupaten Kelungkung ini sendiri, Pak Kapolres. Baik. Saya ke Profesor. Prof, ini melihat data-data yang disampaikan oleh Kapolres Kelungkung ini sendiri, ada yang beberapa hal yang perlu kita, yang bisa dikatakan cukup menarik perhatian kita. Ada beberapa kasus yang cukup turun drastis, kemudian ada yang meningkat, yang sering sekali yang menjadi perhatian kita tentang narkoba seperti itu. Dan yang pastinya ini tadi Pak Kapolres mengatakan ini KDRT cukup meningkat juga dari 2020 dari 1 menjadi 8 bahkan sampai saat ini. Sebetulnya secara nasional saya ikuti statistik kriminal itu sejak pandemi akhir-akhir ini ada kenaikan ya. Awal pandemi kejahatan itu secara umum menurun, tetapi setelah berlangsung kira-kira 9 sampai 10 bulan pandemi itu data kriminalitasnya naik rata-rata antara 10 sampai 12% secara nasional. Dan itu pun tidak hanya di daerah tertentu, tetapi hampir di seluruh wilayah ada kenaikan antara 10 sampai 12%. Namun itu biasanya kejahatan-kejahatan yang sifatnya ringan, yang terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup, seperti misalnya kejahatan-kejahatan konvensional gitu, masalah pencurian, penggelapan, penipuan. Namun ada kenaikan juga kasus KDRT itu. Jadi KDRT itu sangat signifikan kenaikannya, bukan hanya di Kelungkung saja, tapi di beberapa wilayah. Di Kelungkung ini kan cukup banyak juga, dari 1 sampai 9, itu 800%. Dan ini saya ya secara teori ya, kalau ekonomi sulit, nah itu biasanya pasti ada peningkatan kriminalitas. Karena dari dulu sudah ada suatu penelitian di Eropa itu, harga gandum naik, maka diikuti dengan kriminalitas meningkat. Kemudian PHK dengan pengangguran yang begitu banyak akibat PHK, itu ada kenaikan juga kriminalitas. Itu di beberapa negara di Eropa. Dan ini memang teori ini sudah cukup tua secara kriminologi, itu ada teori pengaruh ekonomi terhadap kriminalitas. Jadi makin buruk ekonomi itu biasanya diimbangi oleh kenaikan kriminalitas. Nah, dengan adanya kasus pandemi ini, saya rasa itu, menurut saya itu pasti pengaruhnya karena pandemi ini. Karena sejak pandemi kan banyak sekali PHK, banyak sekali pengangguran, sehingga orang kesulitan untuk mencari kerja dan kesulitan untuk makan lah kasarnya. Tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus melakukan kejahatan. Nah, inilah bagaimana upaya kita untuk menanggulangi hal itu. Nah, syukur kejahatan-kejahatan yang ada sekarang di Bali ini masih lebih terkendali. Saya lihat statistik kriminalnya di beberapa daerah juga agak cukup signifikan kenaikannya. Nah, tadi sudah disampaikan KDRT. Kenapa KDRT bisa naik gitu? Saya mengamati begini, karena kesulitan ekonomi, mohon maaf ini, isi perut agak sulit ya. Jadi emosinya itu agak cepat begitu. Jadi naik emosinya. Nah, karena emosi naik dalam rumah tangga secara internal itu terjadi keributan. Nah, ini saya yakin seperti itu. Secara pengamatan dulu. Saya belum melakukan penelitian ini. Ini saya bicara masalah teori-teori yang ada. Jadi semakin emosi meningkat, maka itu semakin cepat terjadi kejahatan kekerasan. Nah, seperti tadi di samping juga KDRT ada penganiayaan. Nah, ini saya yakin juga terjadi hal-hal kekerasan itu karena emosi. Dan ada juga gantung diri tadi. Nah, ini biasanya orang gantung diri itu kan frustasi ya. Nah, ini akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi, tapi yang paling besar biasanya faktor ekonomi.
sama halnya beberapa tahun terakhir ini, itu perceraian meningkat. Nah ini juga secara hukum perdata ya perceraian itu meningkat. Tapi ada berbagai faktor yang menjadi sebab hal-hal tersebut. Ya, jadi faktor ekonomi juga. Kemudian di samping itu saya lihat tadi itu ada pencurian sepeda motor. Nah pencurian sepeda motor ini biasanya itu peran korbannya besar ya. Tadi Pak Kapolres menyampaikan itu kuncinya nyantol. Nah secara teori ilmu viktimologi itu ilmu tentang korban, kalau ada kejahatan itu kan ada dua pihak. Jadi antara pelaku dan korban. Ini pelaku kalau memang dia ada niat ya, dia hanya mencari kesempatan karena kejahatan itu adalah niat kali kesempatan. Nah kesempatan ini dibuka oleh korban, menaruh sepeda motor, kuncinya masih nyantol, kesempatan ini yang dimanfaatkan. Nah itu juga harus betul-betul hati-hati, bukan kesalahan full pada si korban terhadap kejahatan tertentu, atau bukan kesalahan full pada si pelaku, tetapi juga kesalahan pada si korban. Ya kalau secara teori kan full kesalahan si pelaku karena korban tidak tahu menahu, ada 50-50, masing-masing punya kesalahan, ada kesalahannya kecil pada si korban atau sebaliknya gitu. Jadi ini terhadap kejadian-kejadian tertentu. Nah kemudian judi misalnya, tadi juga disampaikan judi. Nah judi ini kan sebetulnya kejahatan tanpa korban. Kita tidak tahu siapa korbannya. Penjudi itu memang dia pakai uangnya sendiri, tetapi sebetulnya itu meresahkan masyarakat, korbannya masyarakat luas gitu. Oleh karena itu kenapa judi dilarang? Itu karena korbannya masyarakat luas. Ya, masyarakat dalam hal kecil misalnya di rumah tangga gitu. Ini bisa jadi karena faktor judian itu bisa kekerasan rumah tangga. Dan ini sudah terjadi sejak dulu gitu. Nah, masa pandemi mestinya tidak boleh melakukan judian karena itu kan kerumunan. Jadi kalau judian-judian apalagi sabungan ayam itu berkerumun, ini juga pelanggarannya bisa bertambah gitu, sampai melanggar judi juga melanggar protokol kesehatan. Saya rasa ini yang perlu menjadi perhatian. Dan yang terakhir tadi pencurian per timo itu di mana-mana di Bali ini kok ada kenaikan. Ini apa sebetulnya yang terjadi di sini? Nah, ini faktor apa gitu? Ya, kita sementara berpikir secara objektif saja ini kemungkinan faktor ekonomi gitu. Nah, kita belum mengetahui apa faktor di balik hal tersebut gitu. Apa ingin mengganggu ketertiban dan keamanan di samping faktor ekonomi. Tapi menurut pengalaman dari dulu memang itu adalah faktor ekonomi. Ya, semoga tidak ada faktor lain yang menyebabkan maraknya pencurian per timo. Dulu sudah aman sebetulnya, tapi kok sekarang lagi. Nah, ini karena faktor ekonomi gitu. Saya rasa seperti itu. Oleh karena itu nanti kalau sudah tertangkap orang-orang ini perlu diinterogasi apa sebetulnya yang menjadi faktor pendorong itu dia melakukan pencurian. Kalau kita pikir secara objektif, itu kalau satu kejahatan itu kan ada rumusnya. Kapan seseorang mengambil satu putusan untuk melakukan kejahatan? Yang pertama, sejauh mana dia akan sukses. Jadi probabilitas suksesnya akan dilihat. Di pura kadang-kadang sepi, nah, ini probabilitasnya tinggi, jadi kemungkinan untuk berhasilnya tinggi. Nah, saya rasa itu juga. Dan kemudian dikalikan dengan keuntungan, artinya apa yang ada di pura itu, misalnya ada emas, ada permata yang dia bisa jual secara cepat, itu juga keuntungan. Kemudian dikurangi dengan kemungkinan kegagalan, dikalikan dengan kesempatan yang terbatas, sehingga dia mengambil keputusan. Jadi subjektif utility untuk mengambil keputusan melakukan kejahatan dia hitung dulu. Jadi penjahat ini sebetulnya sudah ngitung-ngitung dia. Baik. Ya. Baik. Prof dan Pak Kapolres, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Klungkung masih menjadi topik kita. Masih bersama Kapolres Klungkung AKBP Bima Arya Viasa dan seorang akademisi pun sudah kita hadirkan, Profesor Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bertanya lebih banyak lagi atau ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini. Line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Kapolres, kita mengetahui wilayah Klungkung atau wilayah hukum Polres Klungkung ini pun sendiri, kalau kita berbicara tentang bypass Ide Bagus Mantro pun melalui Polres Klungkung ini sendiri. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di Klungkung sendiri, Pak Kapolres? Nah, untuk lalu lintas ada beberapa kaitannya dengan segmen jalan, Pak Karang, bahwa kami di wilayah hukum Polres Klungkung segmen jalan untuk bypass itu terpendek, hanya 17 kilo. Namun dalam hal ini apabila kami bisa menjelaskan bahwa kurun waktu 4 bulan terakhir untuk jumlah meninggal dunia, data kecelakaan lalu lintas Astungkare kita menurun dari awalnya triwulan keempat 2020. Untuk meninggal dunia di tahun 2020 itu 32 orang. Sekarang di triwulan pertama hanya terjadi 2 yang meninggal dunia. Kemudian luka berat 1 dan untuk jumlah yang luka ringan hanya 9 orang untuk tahun 2021. Kemudian dari hal pelanggaran-pelanggaran kita juga melakukan penegakan hukum terbatas karena masih dalam posisi pandemi, sesuai dengan anjuran dari Polda bahwa penegakan hukum tetap dilaksanakan. Kita juga ada beberapa penegakan pelanggaran yang kaitannya tentang spektek kendaraan, jadi juga apabila dia membahayakan kendaraan lainnya. Jadi pelanggaran apa yang paling sering terjadi, Pak Kapolres? Kalau di wilayah kami, karena kebetulan saja, mungkin juga menjadi concern kita bersama, segmen jalan bypass di Klungkung itu adalah lokasi tempat istirahat para truk. Jadi truk ini terkadang istirahat ataupun pecah bannya atau mungkin melakukan maintenance tertentu, akhirnya tertabrak oleh kendaraan di malam hari karena ada gangguan, mungkin hujan, kemarin curah hujan tinggi, kemudian juga sarana lampu terbatas. Ini beberapa catatan kami, ada beberapa kecelakaan menabrak truk yang sedang perbaikan dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi concern kita, laksanakan patroli wilayah di bypass sehingga mengingatkan pada rekan-rekan supir truk ini kalau dia berhenti hendaknya di bahu jalan atau di jalan yang ada di tanah. Namun ya permasalahan mulai muncul ketika truk ini membawa beban besar dia, Pak Karang. Jadi dia tidak mau turun ke badan jalan, tetap ada di aspal karena takut terguling karena di bahu jalan itu dari tanah. Namun ya itu akibatnya sering ditabrak atau kecelakaan ditabrak oleh pengendara sepeda motor. Nah, ini tetap kita laksanakan upaya-upaya preventif dengan cara peneguran, secara simpatik mengingatkan kepada supir truk. Nah, juga kami koordinasi lintas sektoral kepada Dinas Marga apabila ada lampu-lampu di bypass itu yang sering mati, utamanya mungkin konslet ataupun ada hal gangguan-gangguan di lalu lintas. Mungkin itu mengenai masalah lalu lintas, Pak. Baik, itu juga menjadi atensi ya Pak, Pak Kapolres ya, walaupun secara luas atau panjangnya ini cukup paling pendek ya Pak, 17 km di jalan bypass Ide Bagus Mantro ini sendiri Pak, atau Prof, kita melihat ini kecelakaan pun seperti Pak Kapolres mengatakan ini cukup menurun di triwulan pertama 2021 ini sendiri. Ini adakah kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk berlalu lintas di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri? Iya, kalau kita menggunakan indikator kecelakaan, tadi sudah disampaikan ada penurunan dalam triwulan ini ya. Mudah-mudahan untuk triwulan berikutnya ada penurunan juga. Seperti apa yang disampaikan tadi, tahun 2020 itu sampai 32 yang meninggal itu di wilayah Klungkung itu. Kalau memang itu
tempat kejadiannya di daerah bypass yang hanya 17 kilo. Nah, ini mungkin kita bisa melakukan satu analisis apa sebetulnya yang menyebabkan hal-hal seperti itu. Nah, tadi antara lain sudah disebutkan, kecelakaan itu banyak disebabkan karena nabrak truk gitu. Nah, apakah karena truk itu parkir tidak pada tempatnya, juga tadi sudah disinggung, karena takut kalau terlalu minggir nanti jebol. Kemudian mungkin ada kurang penerangan jalan. Yang jelas yang nabrak itu pasti kurang hati-hati gitulah, karena tidak menduga ada truk atau karena hujan, jadi pengaruhnya itu banyak sekali. Saya rasa kalau memang itu terjadi di tempat kejadian di bypass hanya 17 kilo itu, ini sebetulnya dari statistik kriminal cukup harus ada perhatian khusus lah di sana. Kalau di tempat-tempat lain kejadiannya menyebar begitu ya mungkin satu hal yang biasa, tapi kalau sampai 32 meninggal dalam jarak 17 kilo di satu tempat misalnya, nah ini perlu apa yang harus dilakukan. Tadi disampaikan bahwa itu perlu ada penerangan lampu gitu misalnya. Nah, ini saya rasa di bypass seperti di Badung misalnya, saat jalan-jalan kecil itu ada penerangan lampu karena kekuatan APBD-nya luar biasa begitu. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap kecelakaan lalu lintas? Nah, ini perlu pendalaman penelitian. Saya rasa memang besar pengaruhnya. Ada penerangan lampu sehingga dari jauh sudah kelihatan gitu. Sudah dilihat begitu, apalagi musim hujan gitu. Ini sangat mengganggu sebetulnya kalau tidak ada lampu. Kemudian parkir truk-truk itu diusahakan supaya minggirlah begitu. Bagaimana caranya kalau memang jalannya itu tidak kuat atau labil? Nah, itu harus diperkuatkan gitu risikonya. Jadi saya rasa perlu dicari sebab-sebabnya itu. Nah, dari data ini semoga kesadaran hukumnya sudah meningkat ya. Dan saya melihat kesadaran hukum berlalu lintas sejak pandemi ini cukup baik sejak pandemi ini. Sebelum itu memang agak semrawut sedikit, karena kesadaran berlalu lintas itu harusnya benar-benar yang menjadi pegangan utama itu kedisiplinan, kemudian sopan santun berlalu lintas. Saya mengamati banyak yang tidak sopan berlalu lintas begitu. Jadi tinggal motong sana, motong sini gitu. Nah, sejak kebijakan Kapolda Pak Petrus itu menurunkan personel pagi-pagi pada saat jalan-jalan ramai itu, ini saya rasa satu gagasan yang luar biasa ini. Itu perlu dilanjutkan, mungkin sudah dilanjutkan gitu. Jadi di lapangan, walaupun tidak polisi lalu lintas tugasnya di lapangan, harus turun ke lapangan. Dengan melihat polisi ini, masyarakat menjadi lebih disiplin begitu. Jadi polisi beneran gitu. Kalau dulu pernah ada ide ada polisi patung gitu, mohon maaf ini dulu ini mungkin polisi itu sebetulnya untuk memberikan rangsangan psikologis ya, maksudnya baik dulu. Oh ini ingat kepada polisi, tapi masyarakat sekarang kan sudah lain, benar-benar memang polisi yang jaga ya itu. Kemudian iya baik, silakan. Baik, Pak Kapolres, dalam situasi pandemi saat ini sendiri, Polres Kelungkung pun sudah tentunya bagaimana pendekatan kepada masyarakat atau memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini sendiri, khususnya di wilayah hukum Polres Kelungkung, Pak Kapolres. Jadi melalui Satgas COVID-19 di Kabupaten Kelungkung, kami Polres adalah salah satu di bawah bersama-sama di bawah Pemda Kabupaten Kelungkung. Jadi dalam rangka penekanan COVID, kami beberapa saat setiap hari melaksanakan justisi mulai dari penegakan pemakaian masker, kemudian jam malam, dan juga penegakan denda apabila diperlukan. Namun saat ini di 2021 yang paling kami
khususkan adalah justisi dengan mencari masyarakat yang tidak memakai masker. Dia tidak memakai masker, kita ganti maskernya, kita ingatkan yang bersangkutan harus pakai masker. Kemudian kami juga mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah pusat, khususnya dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro. Jadi pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat skala mikro yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung. Yeah. Kami membuat posko PPKM Mikro berjumlah 59. Yang Astungkare kami sangat dibantu oleh instansi terkait. Seluruhnya berdiri sama dari rekan TNI, Polri, kemudian desa adat, bahkan dari camat dan juga Pak Bupati menginstruksikan untuk melaksanakan PPKM Mikro secara masif. Namun dari seluruh 59 posko ada beberapa lokasi yang kami betul-betul pegang, Pak Karang. Salah satunya itu adalah dermaga, karena wilayah kami adalah wilayah kepulauan, seperti dermaga dari Klungkung ke Nusa Penida, dermaga Tribuana. Kemudian di Nusa Penida juga ada beberapa dermaga seperti dermaga Sampalan, juga kami melaksanakan justisi-justisi setempat. Memang kaitannya dalam hal ini selama perjalanan aktivitas masyarakat terlihat memang beberapa saat Nusa Penida ramai pariwisata, ada juga viral kemarin bagaimana masyarakat naik boot, ada berdesak-desakan. Nah, itu salah satu hal-hal yang kami terus kejar kepada masyarakat biar sadar dan mengerti bahwa pandemi ini belum berlangsung, belum selesai. Kemudian mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kabupaten Klungkung salah satu yang paling sedikit Astungkare COVID-nya, yang mana sampai saat ini data kami sampai tanggal 7 April untuk yang positif dari pertama kali COVID itu berjumlah 1.629. Kemudian yang dirawat 68, kemudian sampai saat ini yang sudah negatif itu ada 15.000 dan yang meninggal ada 50 orang, sehingga untuk per tanggal 7 saat ini yang positif ada 7 dan yang sembuh ada 9. Nah, ini di 6 rumah sakit jajaran di Kabupaten Klungkung tetap melaksanakan monitoring, kemudian melakukan karantina tertentu kepada rekan-rekan yang terjangkit COVID sampai saat ini. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari Polres Klungkung ini sendiri untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan ini sendiri yang menjadi pusat perhatian di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri, Pak? Sesuai dengan instruksi dalam rangka PPKM Mikro, kami dari kepolisian bergabung dengan TNI dan juga dari Dinas Kesehatan, kami melaksanakan door-to-door tracing terhadap masyarakat yang terjangkit oleh virus itu bersama-sama Dinas Kesehatan. Kemudian dari door-to-door itu juga saat ini yang instruksi terakhir dari Presiden bahwa dilaksanakan vaksinasi secara masif di Provinsi Bali dan salah satunya di Kabupaten Klungkung. Kami dari kepolisian melaksanakan pengamanan vaksinasi mulai dari penjemputan dari provinsi, kemudian kami kawal vaksinnya sampai ke wilayah Klungkung, sampai gudang farmasi di Banjarangkan. Kemudian dari sana berangsur-angsur nanti vaksin itu akan dibagi ke 14 lokasi vaksinasi, mulai dari puskesmas, ada 8 puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian ada farmasi yang akan menyuntikkan kepada masyarakat secara langsung. Dan itu pun juga kami laksanakan monitoring dan pengamanan secara serius dan intensif. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwa kami juga sudah menyiapkan kelompok atau regu vaksinator apabila dilihat atau mungkin di dalam aktivitas pelaksanaan vaksinasi
vaksinator itu kurang. Jadi kami dari kepolisian juga sudah mendapat pelatihan untuk memaksin masyarakat. Oke, baik. Pak Kapolres, Prof, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung di Halo Kamtibmas akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas di sesi yang terakhir. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line masih kami buka di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Pak Kapolres dengan humanis dari pihak Polres Klungkung pun sudah selalu memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar yang namanya COVID atau memutus rantai penyebaran COVID-19 ini sendiri cepat menurun atau hilang begitu. Yang unik di sini kan kita berbicara tentang Polres Klungkung ini sendiri terbagi menjadi dua, baik di daratan maupun di kepulauan ini sendiri. Berarti ada hambatan-hambatan atau bisa dikatakan ini kiat-kiat dari Polres Klungkung ini sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap mematuhi prokes ini sendiri, Pak Kapolres? Memang kami Polres Klungkung adalah Polres yang paling terunik di jajaran Polda Bali. Kami adalah Polres yang memiliki 4 daratan dari Bali, kemudian Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Dari 4 ini, dari kami sarana prasarana sebenarnya sudah memadai, Pak. Namun ada beberapa hal yang memerlukan kebutuhan khusus dalam rangka kami melaksanakan tugas. Contohnya dalam rangka mobilitas. Saat ini cuaca, kemudian arus dan juga angin yang ada di Selat Badung atau di perairan Nusa Penida itu salah satu yang sangat-sangat kami monitor karena sangat mengganggu aktivitas dalam rangka mobilitas anggota kami. Sementara dari 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, satunya itu adalah Polsek Nusa Penida yang ada di daratan Nusa. Kemudian juga ada Pospol Subsektor Lembongan yang juga ada di daratan Lembongan, yang mana anggota kami cukup banyak ada di wilayah kepulauan. Saat pandemi seperti ini mereka laksanakan justisi, kemudian berperan bersama-sama dengan pecalang untuk menegakkan prokes. Itu juga membutuhkan durasi tenaga menyesuaikan terhadap geografis kami yang berada di kepulauan. Namun untuk 3 kecamatan lainnya, wilayah kami yang di daratan cukup dapat kami laksanakan. Kalau ada hambatan berarti ada hal yang membantu. Kalau kami analisa evaluasi kami selama ini bertugas di Kabupaten Klungkung, kami sangat dibantu oleh masyarakat. Terlebih-lebih dari masyarakat adat. Masyarakat adat di Kabupaten Klungkung ini sangat-sangat dapat diajak kerjasama. Mulai dari Pak Bupati menginstruksikan, kemudian bersama-sama kami, adat dan juga lembaga instansi yang lainnya, itu cepat di saat-saat era pandemi seperti ini. Sehingga astungkare semua pelaksanaan kegiatan prokes, instruksi dari gubernur dan pemerintah pusat, Kabupaten Klungkung sudah melaksanakan berjalan dengan lancar. Oke, baik. Kita juga mengetahui beberapa hari lagi ini akan ada hari raya yang akan dirayakan oleh umat Hindu ini sendiri. Baik, apakah ada pengamanan di beberapa wilayah di wilayah hukum Polres Klungkung ini ditingkatkan menjelang hari raya ini sendiri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat ini, Pak Kapolres? Jadi dalam rangka pelaksanaan pengamanan kami berpikir terhadap perencanaan kegiatan, Pak. Mulai dari tahap awal kami mendeteksi ada beberapa permasalahan. Melihat dari wilayah hukum Polres Klungkung tidak ada permasalahan, namun ada eskalasi
peningkatan kegiatan adat. Karena seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Kelungkung ini adalah wilayah tempat di mana banyak terdapat pura Satkayangan. Jadi pada saat galungan, kami juga telah mendeteksi ada beberapa lokasi adat atau kegiatan-kegiatan adat, kegiatan kemasyarakatan yang akan kami laksanakan peningkatan. Eskalasi kegiatan diinstruksikan oleh Polda Bali, kita melaksanakan pengamanan rutinitas yang ditingkatkan, sehingga bantuan dari bersama-sama dengan pecalang desa adat setempat, kemudian bersama-sama dengan TNI, nanti akan kami laksanakan pengamanan seperlunya di lokasi-lokasi pura-pura yang nanti akan didatangi oleh umat. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Kelungkung untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelungkung, walaupun dalam masa COVID-19 ini sendiri, masa pandemi ini sendiri, bahkan giat sosial pun tetap dilaksanakan oleh Polres Kelungkung ini sendiri untuk memberikan atau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, saya rasa apa yang disampaikan memang sesuai dengan tugas Polri, bagaimana memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, kemudian penegakan hukum, melindungi masyarakat. Saya rasa itu sudah lengkap sekali tadi disampaikan. Nah, saat ini memang di mana-mana di dunia itu masalah COVID ini ya. COVID-19 itu kan efeknya itu efek fisik dan efek psikologis. Jadi efek fisik jelas penyakit dan penyebarannya, kemudian psikologis jelas kekhawatiran. Dari dua efek ini sebetulnya masyarakat merasa tidak damai hidupnya di seluruh dunia, saya katakan. Nah, kita di Bali sekarang ini, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa tidak khawatir gitu. Nah, tadi sudah disampaikan, pertama harus tetap ditegakkan protokol kesehatan, dan ini sudah kesepakatan WHO dari dunia. Ini tidak ada jalan lain kecuali kita harus menegakkan protokol kesehatan. Oleh karena itu penegakan hukumnya ini juga harus keras gitu, harus tegas begitu, dan itu sudah dijalankan. Kedua, ini memang harus dilihat klaster-klaster mana yang membahayakan, dan ini yang sangat penting itu adalah di Bali kan kita daerah pariwisata. Ya. Kelungkung, mohon maaf ini akhir-akhir 2 minggu terakhir pernah zona merah, mungkin sekarang sudah balik lagi. Nah, itu apa klaster pariwisata atau klaster yang lain, tapi saya baca di koran ada klaster upacara dan lain sebagainya. Nah, ini kerawanan-kerawanan ini yang perlu menjadi perhatian, dan nampaknya memang sudah ada kerjasama yang baik sekali dengan TNI, Polri, dan masyarakat. Terutama masyarakat ini benar-benar harus menjadi saling melakukan pengawasan ya di antara kita. Saya sering istilahkan itu dengan menggunakan masker ini kan kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Jadi istilah Balinya itu tatuamasi begitu Pak. Jadi saya adalah Anda adalah saya. Jadi sama-sama melindungi. Kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Yang paling sulit itu kan biasanya jaga jarak, karena kerumunan itu sulit sekali secara emosional, itu tidak kadang-kadang lupa begitu ketemu teman itu dekat-dekat gitu, padahal mestinya harus jaga jarak. Saya rasa itu kerawanan-kerawanan itu yang sudah dilampirkan, dan masyarakat itu kita berharap tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi. Ini secara terus-menerus harus menjalankan protokol kesehatan. Baik, Pak Kapolres, dalam situasi pandemi ini sendiri, dari Polres Kelungkung pun sudah tetap melaksanakan kegiatan sosial yang bisa dikatakan ini yang menjadi peran penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini sendiri. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya bagi masyarakat Kelungkung ini sendiri, Pak Kapolres, silakan. Ya, khusus dalam rangka menekan COVID-19, khusus di Kabupaten Kelungkung yang telah berjalan sampai saat ini, kami mohonkan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kami sendiri bersama seluruh Satgas COVID-19, beberapa saat yang sudah saat ini kami laksanakan adalah melaksanakan justisi atau himbauan, ataupun memberikan contoh kepada masyarakat untuk melaksanakan prokes. Prokes saat ini yang paling kami himbau adalah mengenai masalah penggunaan masker. Kemudian kaitannya dengan nanti akan ada galungan dan juga hari-hari kegiatan agama lainnya,
pembatasan mengenai kegiatan adat yang telah diinstruksikan tidak lebih dari 50 pada saat pelaksanaan kegiatan persembahyangan musbeh yang ada di pura-pura, dan tentunya kami mohonkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi, karena dari penglihatan kami dan koordinasi kami kepada adat bahwa pura ataupun panitia di pura itu telah menyiapkan beberapa prokes, namun memang ada beberapa elemen atau beberapa masyarakat yang enggan mengikuti, sehingga sekali lagi kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti prokes ini, sehingga yang disebut dengan peningkatan nanti apabila ada positif kita tidak dikatakan klaster adat atau klaster ibadah agama yang ada di Bali. Baik, Kapolres Klungkung, Bapak atau AKBP Bima Arya Fiasa, dan juga Prof, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Semoga apa yang kita perbicarakan ini memberikan manfaat bagi pemirsa yang menyaksikan kita saat ini. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Oh.